Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih pada materi matriks dengan topik penyelesaian persamaan matriks menggunakan inverse. Ada beberapa ilustrasi atau beberapa kasus yang bisa kita pelajari agar kita nanti tidak perlu menghafalkan, tetapi kita hanya perlu tahu langkah-langkah yang tepat dengan mengikuti sifat-sifat yang ada pada matriks untuk bisa menyelesaikan persamaan matriks tersebut. Ilustrasi atau kasus yang pertama adalah jika matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B dengan matriks A-nya diketahui, maka tentukan matriks X. Untuk menyelesaikan kasus pada nomor 1 dan nomor-nomor selanjutnya, perlu kita ingat bahwa matriks A inverse dikali matriks A sama dengan matriks A dikali matriks A inverse sama dengan matriks identitas. Matriks identitas dikali matriks N sama dengan matriks N dikali matriks identitas sama dengan matriks N itu sendiri. Untuk mendapatkan matriks X, maka saya harus ikuti sifat ini. Supaya bisa mendapatkan sifat ini, saya harus ikuti ini. Berarti yang pertama saya harus ikuti sifat matriks A inverse dikali matriks A sama dengan matriks A dikali matriks A inverse sama dengan matriks I. Kalau saya sudah bisa mendapatkan ini, maka berikutnya masuk pada sifat matriks I dikali matriks N sama dengan matriks N dikali matriks I sama dengan matriks N itu sendiri. Caranya bagaimana menyelesaikan ilustrasi atau kasus yang pertama ini? Kita perhatikan matriks A yang diketahui di sebelah kiri matriks X, sehingga kita tidak boleh salah mengalihkan persamaan matriks ini dengan A inverse-nya. Jadi kedua ruas ini harus dikalikan dengan matriks A inverse, tapi tidak boleh salah letak. Kita harus milih yang inikah atau yang itukah. Karena matriks A inverse yang diketahui itu di sebelah kiri matriks X, maka saya akan memilih sifat ini, matriks A inverse dikali matriks A. Sehingga kedua ruas akan saya kali dengan matriks A inverse di sebelah kiri tanda kali. Menjadi matriks A inverse dikali kurung buka matriks A dikali matriks X kurung tutup sama dengan matriks A inverse dikali matriks B. Matriks A inverse tidak boleh di sebelah kanan matriks A kali matriks X. Tidak boleh di sebelah kanan matriks B. Kenapa? Karena matriks A yang diketahui ada di sebelah kiri matriks X. Dan perkalian matriks tidak berlaku hukum komutatif. Tidak boleh dibalik letaknya. Sehingga kita bisa menggunakan sifat asosiatif atau sifat pengurungan, pengelompokan menjadi kurung buka matriks A inverse dikali matriks A kurung tutup dikali matriks X sama dengan matriks A inverse dikali matriks B. Kita sudah tahu
bahwa matriks A inverse dikali matriks A sama dengan matriks identitas. Sehingga ruas kiri menjadi matriks identitas dikali matriks X sama dengan matriks A inverse dikali matriks B. Kita juga mengetahui bahwa matriks identitas dikali matriks X sama dengan matriks X, sehingga menjadi matriks X sama dengan matriks A inverse dikali matriks B. Dapat kita simpulkan bahwa jika matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B dengan matriks A-nya diketahui, maka matriks X sama dengan matriks A inverse dikali matriks B. Kita masuk pada ilustrasi atau kasus yang kedua. Jika matriks X dikali matriks A sama dengan matriks B dengan matriks A-nya diketahui, maka matriks X-nya siapa? Kita lihat, karena matriks A yang diketahui ada di sebelah kanan, maka persamaan matriks ini kedua ruas harus dikalikan dengan matriks A inverse di sebelah kanan. Sehingga menjadi kurung buka matriks X dikali matriks A kurung tutup dikali matriks A inverse sama dengan matriks B dikali matriks A inverse. Tidak boleh A inverse-nya di sebelah kiri, karena tidak berlaku hukum komutatif. Dengan sifat asosiatif, maka ruas kiri berubah menjadi matriks X dikali kurung buka dikali matriks A dikali matriks A inverse kurung tutup sama dengan matriks B dikali matriks A inverse. Matriks A dikali matriks A inverse menjadi matriks identitas, sehingga menjadi matriks X dikali matriks identitas sama dengan matriks B dikali matriks A inverse. Matriks X dikali matriks I menjadi matriks X itu sendiri, sehingga matriks X sama dengan matriks B dikali matriks A inverse. Dapat kita simpulkan, jika matriks X dikali matriks A sama dengan matriks B dengan matriks A-nya diketahui, maka matriks X sama dengan matriks B dikali matriks A inverse. Ilustrasi atau kasus yang ketiga adalah jika matriks A dikali matriks X dikali matriks B sama dengan matriks C dengan matriks A dan matriks B diketahui, maka tentukan matriks X. Karena matriks A yang diketahui berada di sebelah kiri hasil kali matriks X dengan matriks B, maka kedua ruas ini harus kita kalikan dengan matriks A inverse di sebelah kiri. Menjadi matriks A inverse dikali kurung buka matriks A dikali matriks X dikali matriks B kurung tutup sama dengan matriks A inverse dikali matriks C. Dengan sifat asosiatif, kita tulis menjadi kurung buka matriks A inverse dikali matriks A kurung tutup dikali kurung buka matriks X dikali matriks B kurung tutup sama dengan matriks A inverse dikali matriks C. Matriks A inverse dikali matriks A menjadi matriks I. Matriks I dikali kurung buka matriks X dikali matriks B kurung tutup sama dengan matriks A inverse dikali matriks C. Matriks identitas dikali matriks apapun maka menjadi matriks itu sendiri, sehingga ruas kiri menjadi matriks X kali matriks B sama dengan matriks A inverse dikali matriks C. Karena matriks B yang diketahui berada di sebelah kanan matriks X, maka kedua ruas harus dikali dengan matriks B inverse di sebelah kanan. Menjadi kurung buka matriks X dikali matriks B kurung tutup dikali matriks B inverse sama dengan matriks A inverse dikali matriks C dikali matriks B inverse. Dengan sifat asosiatif,
kita tulis menjadi matriks X dikali kurung buka matriks B dikali matriks B inverse di kurung tutup sama dengan matriks A inverse dikali matriks C dikali matriks B inverse. Matriks B dikali matriks B inverse sama dengan matriks I. Matriks X dikali matriks I sama dengan matriks A inverse dikali matriks C dikali matriks B inverse. Matriks X dikali matriks I sama dengan matriks X, maka menjadi matriks X. Matriks X sama dengan matriks A inverse dikali matriks C dikali matriks B inverse. Dapat disimpulkan, jika matriks A dikali matriks X dikali matriks B sama dengan matriks C dengan matriks A dan matriks B-nya diketahui, maka matriks X sama dengan matriks A inverse dikali matriks C dikali matriks B inverse. Ilustrasi atau kasus yang keempat. Jika matriks A dikali matriks B dikali matriks X sama dengan matriks C dengan matriks A dan B diketahui, maka tentukan matriks X. Karena matriks A diketahui, dia berada di sebelah kiri dari hasil kali matriks B kali matriks X, maka kedua ruas ini harus dikali dengan matriks A inverse di sebelah kiri. Menjadi matriks A inverse dikali kurung buka matriks A dikali matriks B dikali matriks X kurung tutup sama dengan matriks A inverse dikali matriks C. Dengan sifat asosiatif bisa kita tulis menjadi kurung buka matriks A inverse dikali matriks A kurung tutup dikali kurung buka matriks B dikali matriks X kurung tutup sama dengan matriks A inverse dikali matriks C. Matriks A inverse dikali matriks A sama dengan matriks I. Menjadi matriks I dikali kurung buka matriks B dikali matriks X kurung tutup sama dengan matriks A inverse dikali matriks C. Matriks apapun dikali matriks identitas menjadi matriks itu sendiri. Matriks identitas dikali matriks apapun menjadi matriks itu sendiri. Sehingga menjadi matriks B dikali matriks X sama dengan matriks A inverse dikali matriks C. Karena matriks B yang diketahui berada di sebelah kiri matriks X, maka kedua ruas ini harus dikali dengan matriks B inverse di sebelah kiri. Menjadi matriks B inverse dikali kurung buka matriks B kali matriks X kurung tutup sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse dikali matriks C. Dengan sifat asosiatif, ruas kiri menjadi kurung buka matriks B inverse dikali matriks B dikali matriks X sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse dikali matriks C. Matriks B inverse dikali matriks B sama dengan matriks I, maka matriks I dikali matriks X sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse dikali matriks C. Matriks I dikali matriks X sama dengan matriks X, sehingga menjadi matriks X sama dengan, jadi matriks X sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse dikali matriks C. Dapat disimpulkan bahwa jika diketahui matriks A dikali matriks B dikali matriks X sama dengan matriks C, dengan matriks A dan B-nya diketahui, dengan matriks A dan B-nya diketahui, maka matriks X sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse dikali matriks C. Ingat. Jadi perlu kita ingat. Kurung buka matriks A dikali matriks B kurung tutup inverse sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse. Hukum De Morgan untuk inverse matriks. Jadi ingat, inverse dari matriks A kali matriks B sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse. Sehingga matriks B inverse kali
matriks A inverse akan sama dengan inverse dari matriks A kali matriks B. Atau menjadi matriks X sama dengan inverse dari matriks A kali matriks B dikali matriks C. Setelah kita mempelajari ilustrasi atau kasus-kasus tadi, maka saatnya kita menerapkan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi ke dalam beberapa contoh soal. Nomor 1. Diketahui matriks dengan elemen baris pertama 85, elemen baris kedua 26 dikali matriks X sama dengan matriks kolom dengan elemen 44, 30. Tentukan matriks X. Mari kita jawab bersama-sama. Perhatikan, karena matriks yang diketahui adalah matriks persegi berurut 2, maka persamaan matriks ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara menggunakan perkalian matriks dan cara menggunakan inverse matriks persegi ordo 2. Sekarang kita masuk pada cara menggunakan perkalian matriks. Perhatikan, persamaan ini dapat diselesaikan jika matriks X mempunyai banyak baris yang sama dengan banyak kolom pada matriks di sebelah kirinya. Mengapa? Syarat perkalian dua matriks adalah banyak kolom pada matriks di sebelah kiri tanda kali harus sama dengan banyak baris pada matriks di sebelah kanan tanda kali. Nah, perhatikan. Matriks yang diketahui punya banyak baris 2 dan banyak kolom 2, maka berurut 2 kali 2. Karena matriks yang diketahui dikalikan matriks X mempunyai hasil, yaitu matriks kolom dengan elemen 44, 30, berarti berurut 2 kali 1, maka matriks X harus mempunyai banyak baris 2, sama dengan banyak kolomnya matriks di sebelah kirinya. Dan matriks X harus mempunyai banyak kolom yang sama dengan matriks di sebelah kanan tanda sama dengan. Matriks berurut 2 kali 2 dikali matriks berurut 2 kali 1 menjadi matriks berurut 2 kali 1. Sehingga kita bisa memisalkan dengan matriks X berurut 2 kali 1 atau matriks X adalah matriks kolom dengan elemen AB, maka persamaan matriks itu bisa kita tulis menjadi matriks dengan elemen baris pertama 85, elemen baris kedua 26, dikali matriks kolom dengan elemen AB sama dengan matriks kolom berelemen 44, 30. Matriks di sebelah kiri sama dengan adalah matriks berelemen baris pertama 8A ditambah 5B, baris kedua 2A ditambah 6B, berurut 2 kali 1, baris pertama 8A ditambah 5B, baris kedua 2A ditambah 6B, sama dengan matriks kolom dengan elemen 44, 30. Jika ditulis dalam kesamaan matriks, maka menjadi 8A ditambah 5B sama dengan 44. 2A ditambah 6B sama dengan 30.
Kita lihat ini adalah sistem persamaan linier dengan dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Kita akan menghilangkan variabel A, maka persamaan pertama dikali 1 menjadi 8A ditambah 5B sama dengan 44. Persamaan kedua dikali 4 menjadi 8A ditambah 24B sama dengan 120. Dikurangkan menjadi min 19B. Min 19B sama dengan min 76. Kedua ruas kita kali dengan min 1 menjadi 19B sama dengan 76. Maka B sama dengan 4 dan A sama dengan 3. Sehingga matriks X yang tadi harus per elemen pada kolom pertama AB, maka A-nya kita substitusi dengan 3, maka X adalah matriks kolom dengan elemen 3, 4. Sekarang kita masuk pada cara kedua, yaitu menggunakan inverse matrix. Kita perhatikan samaan matriks ini. Matriks yang diketahui adalah matriks persegi berordo 2 dengan determinan tidak 0. 48 dikurangi 10. Maka matriks persegi ini mempunyai inverse matriks. Karena matriks persegi ini mempunyai inverse matriks, maka persamaan matriks ini dapat diselesaikan menggunakan inverse matriks. Bagaimana caranya? Karena matriks yang diketahui di sebelah kiri matriks X dan ruas kiri persamaan matriks ini harus diupayakan menjadi matriks X, maka kedua ruas harus dikalikan dengan inverse dari matriks persegi ini di sebelah kiri. Karena yang diketahui adalah matriks perseginya itu berada di sebelah kiri matriks X, maka kedua ruas harus dikali dengan inverse-nya matriks ini di sebelah kiri. Sehingga menjadi inverse dari matriks dengan elemen baris pertama 85, elemen baris kedua 26, dikali matriks elemen baris pertama 85, baris kedua 26, dikali matriks X sama dengan inverse dari matriks dengan elemen baris pertama 85, baris kedua 26, dikali matriks kolom dengan elemen 44, 30. Perhatikan. Inverse matriksnya dikalikan di sebelah kiri dari kedua ruas. Karena inverse matriks dikalikan matriks itu sendiri menjadi matriks identitas, maka ruas kiri menjadi matriks identitas dikali matriks X sama dengan inverse dari matriks baris pertama elemennya 85, elemen baris kedua 26, dikali matriks kolom dengan elemen 44, 30. Matriks identitas dikali matriks apapun menjadi matriks itu sendiri, sehingga matriks I dikali matriks X sama dengan matriks X itu sendiri. Matriks X sama dengan inverse dari matriks persegi ini adalah 1/AD 1/48 dikurangi BC dikurangi 10, jadi 1/AD min BC 1/48 dikurangi 10 dikali A join-nya. A join itu diperoleh dengan menukar elemen pada diagonal utama dan mengalikan dengan min 1 pada elemen diagonal sampingnya. Sehingga elemen baris pertama A join-nya adalah 6 min 5, baris keduanya min 28, dikali elemen matriks kolomnya adalah 44, 30. Sehingga X sama dengan 1/38 dikali
matriks dengan elemen baris pertama 6 dikali 44 ditambah min 5 kali 30. Elemen baris kedua min 2 kali 44 ditambah 8 kali 30. Sama dengan 1/38 dikali matriks kolom dengan elemen 264 dikurangi 150 min 88 ditambah 240. Sama dengan 1/38 dikali matriks kolom dengan elemen 114, 152. Sama dengan matriks kolom dengan elemen 3, 4. Sama persis. Kita masuk pada contoh kedua. Matriks dengan elemen baris pertama 87, elemen baris kedua 22, dikali matriks X sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 46, baris kedua 82. Maka tentukan matriks X. Kita perhatikan persamaan matriks ini. Persamaan matriks ini mempunyai matriks yang diketahui, yaitu matriks persegi berordo 2 dengan determinan tidak nol, sehingga matriks persegi ini mempunyai inverse. Akibatnya, persamaan matriks ini dapat diselesaikan dalam dua cara, yaitu cara menggunakan perkalian matriks dan cara menggunakan inverse matriks. Kita masuk pada cara menggunakan perkalian matriks. Matriks X harus mempunyai banyak kolom yang sama dengan matriks di sebelah kirinya. Dan matriks X harus mempunyai banyak kolom yang sama dengan banyak kolom pada matriks sebelah kanan tanda sama dengan atau matriks hasil kalinya. Sehingga matriks X adalah matriks persegi berordo 2 dengan baris pertama elemennya AB, elemen baris kedua adalah CD. Sehingga persamaan matriksnya bisa kita tulis menjadi matriks dengan elemen baris pertama 87, elemen baris kedua 22, dikali dengan matriks dengan elemen baris pertama AB, elemen baris kedua CD sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 46, elemen baris kedua 82. Elemen baris pertama kolom pertama, elemen baris pertama kolom pertama adalah 8A ditambah 7C. Elemen baris pertama kolom kedua adalah 8B ditambah 7D. Elemen baris kedua kolom ke-1 adalah 2A ditambah 2C. Elemen baris kedua kolom kedua adalah 2B ditambah 2D. Sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 46, elemen baris kedua 82. Sehingga kita peroleh 8A ditambah 7C sama dengan 4. 2A ditambah 2C sama dengan 8. Kita selesaikan sistem persamaan linier ini dengan eliminasi. Persamaan kita kali 1 menjadi 8A ditambah 7C sama dengan 4. Persamaan kedua kita kali 4 menjadi 8A ditambah 8C sama dengan 32. Kemudian kita kurangkan menjadi min C sama dengan min 28 atau C sama dengan 28. Jika C sama dengan 28, kita substitusikan ke sini, maka menjadi 2A ditambah 56 sama dengan 8. 2A-nya sama dengan min 48, maka A sama dengan min 24. Kita juga bisa memperoleh
8B ditambah 7D sama dengan 6. 2B ditambah 2D sama dengan 2. Kita selesaikan sistem persamaan linear ini dengan eliminasi. Persamaan pertama kita kali 1 menjadi 8B ditambah 7D sama dengan 6. Persamaan kedua kita kali 4 menjadi 8B ditambah 8D sama dengan 8. Kita kurangkan menjadi min D sama dengan min 2 atau D sama dengan 2. Jika D sama dengan 2, kita substitusi ke sana, maka menjadi 2B ditambah 4 sama dengan 2. Maka 2B sama dengan min 2, berarti B sama dengan min 1. Sehingga kita bisa memperoleh matriks X-nya. A kita substitusi dengan min 24. B kita substitusi dengan min 1. C kita substitusi dengan 28. D kita substitusi dengan 2. Maka matriks X berelemenkan baris pertama min 24 min 1, baris kedua 28 2. Cara kedua menggunakan inverse matriks. Mari kita amati persamaan matriks ini. Matriks yang diketahui ada di ruas kiri. Jadi matriks yang diketahui yang berada di ruas kiri ini adalah matriks persegi berordo 2 dengan determinan tidak 0. 16 kurangi 14. Karena determinannya tidak 0, maka matriks yang diketahui ini mempunyai inverse matriks, sehingga persamaan matriks ini bisa diselesaikan dengan menggunakan inverse matriks. Karena di ruas kiri ini tadi terdapat matriks yang diketahui dengan ordo 2, inversnya ada karena determinannya tidak 0, maka kedua ruas dari persamaan matriks ini harus dikali dengan inverse dari matriks yang diketahui ini. Kedua ruas itu harus dikali dengan inverse matriks yang diketahui ini di sebelah kiri. Kenapa? Karena matriks yang diketahui ini terletak di sebelah kiri matriks X atau matriks yang dicari. Sehingga kedua ruas harus dikali dengan inverse-nya matriks ini masing-masing di sebelah kiri. Untuk ruas kiri dia dikali inverse matriks yang diketahui juga di sebelah kiri. Ruas kanan juga dikali dengan inverse dari matriks yang diketahui juga di sebelah kirinya, sehingga kita peroleh inverse dari matriks dengan elemen baris pertama 87, elemen baris kedua 22 dikali matriks dengan elemen baris pertama 87, baris kedua elemennya 22 dikali matriks X sama dengan inverse dari matriks dengan elemen baris pertama 87, elemen baris kedua 22 dikali dengan matriks dengan elemen baris pertama 46, elemen baris kedua 82. Sekarang inverse matriks, jadi inverse matriks dikali matriks itu sendiri dia akan menjadi matriks identitas, sehingga ruas kiri menjadi matriks identitas dikali matriks X. Ruas kanan menjadi inverse dari matriks dengan elemen baris pertama 87, elemen baris kedua 22 dikali dengan matriks dengan elemen baris pertama 46, elemen baris kedua 82. Matriks identitas dikali dengan matriks X
menjadi matriks X sendiri. Maka matriks X sama dengan inverse matriks sama dengan seper determinan dikali adjoint. Determinan itu adalah AD dikurang BC, maka seper 16 dikurangi 14. Adjoint itu menukar elemen diagonal utama mengali min 1 pada elemen diagonal samping. Maka adjointnya dengan elemen baris pertama 2 min 7, elemen baris kedua min 2 8 dikali matriks dengan elemen baris pertama 4 6, elemen baris kedua 8 2 sama dengan setengah dikali 8 dikurangi 56 12 dikurangi 14 min 8 ditambah 64 min 12 ditambah 16 sama dengan setengah. Jadi sama dengan setengah dikali matriks dengan elemen baris pertama min 48 min 2, elemen baris kedua 56 4, sehingga X adalah matriks dengan elemen baris pertama min 24 min 1, elemen baris kedua 28 2. Contoh ketiga, jika matriks X dikali dengan matriks dengan elemen baris pertama min 25, elemen baris kedua min 36 sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 18 15, elemen baris kedua 6 min 12, maka tentukan matriks X. Kita amati dulu persamaan matriks ini. Pada ruas kiri terdapat matriks yang diketahui, yaitu matriks persegi berordo 2 dengan determinan tidak nol. Min 12 dikurangi min 15, determinannya tidak nol. Maka matriks yang diketahui ini mempunyai matriks inverse. Karena ini yang diketahui matriks persegi dan mempunyai matriks inverse, maka persamaan matriks ini bisa diselesaikan dalam dua cara, yaitu cara menggunakan perkalian matriks dan cara menggunakan inverse matriks. Sekarang kita masuk pada cara yang pertama, cara menggunakan perkalian matriks. Cara menggunakan perkalian matriks. Sekarang kita perhatikan. Di ruas kiri terdapat matriks yang diketahui adalah matriks persegi berordo 2. Di ruas kanan terdapat hasil kali perkalian matriks di ruas kiri. Hasil kalinya adalah matriks persegi berordo 2. Karena yang diketahui berordo 2 kali 2 atau matriks persegi berordo 2, hasil kalinya juga matriks persegi berordo 2 atau berordo 2 kali 2, maka matriks X juga harus matriks persegi berordo 2 atau berordo 2 kali 2. Banyak baris matriks X ikut banyak baris matriks hasil kali, maka banyak baris matriks X adalah 2. Banyak kolom matriks X mengikuti banyak baris matriks yang ada di sebelah kanan dari matriks X, maka banyak kolomnya matriks X itu adalah 2. Sehingga kita bisa memisalkan matriks X adalah matriks persegi berordo 2 atau X berordo 2 kali 2 dengan elemen baris pertama AB, elemen baris kedua CD. Sehingga persamaan matriks ini dapat kita tulis menjadi
Matriks dengan elemen baris pertama AB, elemen baris kedua CD, dikali dengan matriks dengan elemen baris pertama min 25, elemen baris kedua min 36, sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 18, 15, elemen baris kedua 6, min 12. Hasil kali matriks di ruas kiri menjadi baris pertama, kolom pertama, min 2A dikurangi 3B. Baris pertama, kolom kedua, 5A ditambah 6B. Baris kedua, kolom ke-1, min 2C dikurangi 3D. Baris kedua, kolom kedua, 5C ditambah 6D. Sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 18, 15, elemen baris kedua 6, min 12. Maka saya mempunyai min 2A dikurangi 3B sama dengan 18, 5A ditambah 6B sama dengan 15, min 2C dikurangi 3D sama dengan 6, 5C ditambah 6D sama dengan min 12. Kesamaan matriks elemen-elemen yang seletak sama. Maka kita tadi memiliki min 2A dikurangi 3B sama dengan 18, kemudian kita juga punya 5A ditambah 6B sama dengan 15. Sistem persamaan linear dengan dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Kita akan menghilangkan variabel B, maka persamaan pertama kita kali 2 menjadi min 4A dikurangi 6B sama dengan 36. Persamaan kedua kita kali dengan 1 menjadi 5A ditambah 6B sama dengan 15. Kemudian kita jumlah, maka menjadi A sama dengan 51. Jika A sama dengan 51, kita substitusi ke persamaan pertama. Menjadi min 102 dikurangi 3B sama dengan 18. Ruas kiri menjadi min 3B, min 102 nya pindah ke ruas kanan, maka min 3B sama dengan 120, B sama dengan min 40. Kita tadi juga memiliki min 2C dikurangi 3D sama dengan 6, kemudian 5C ditambah 6D sama dengan minus 12. Kita akan menghilangkan variabel D. Persamaan pertama kita kali 2 menjadi min 4C dikurangi 6D sama dengan 12. Persamaan kedua kita kali dengan 1 menjadi 5C ditambah 6D sama dengan min 12. Lalu kita jumlahkan menjadi C sama dengan 0. Jika C-nya 0, kita substitusi ke persamaan itu. Jika C-nya 0, kita substitusi ke persamaan ini, maka menjadi 0 dikurangi 3D sama dengan 6, maka D harus min 2. Karena tadi matriks X berordo 2 dengan elemen baris pertama AB, maka A kita substitusi dengan 51, B kita substitusi dengan min 40, baris kedua elemennya CD, maka C kita substitusi dengan 0 dan D kita substitusi dengan min 2. Jadi matriks X adalah matriks persegi dengan baris pertama berelemenkan 51 min 40, elemen baris kedua 0 min 2. Cara kedua, menggunakan inverse matrix.
Kita amati dulu persamaan matriks ini. Pada ruas kiri terdapat matriks yang diketahui, matriks persegi berordo 2, determinannya min 12 dikurangi min 15 tidak 0, maka matriks yang diketahui memiliki inverse matriks, sehingga persamaan matriks ini dapat dikerjakan atau dapat diselesaikan menggunakan inverse matriks. Kita amati lagi ruas kiri. Karena matriks yang diketahui terletak di sebelah kanan matriks yang ditanyakan atau matriks X, maka supaya ruas kiri bisa menjadi X saja, kedua ruas dari persamaan ini harus dikalikan dengan inverse matriks ini di sebelah kanan. Jadi masing-masing ruas dikalikan dengan inverse matriks yang diketahui ini di sebelah kanan, karena matriks yang diketahui terletak di sebelah kanan matriks yang dicari, sehingga menjadi matriks X dikali matriks dengan elemen baris pertama min 25, elemen baris kedua min 36, dikali inverse dari matriks dengan elemen baris pertama min 25, elemen baris kedua min 36, sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 18, 15, elemen baris kedua 6 min 12, dikali inverse dari matriks dengan elemen baris pertama min 25, elemen baris kedua min 36. Matriks dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Matriks X dikali matriks identitas sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 18, 15, elemen baris kedua 6 min 12, dikali inverse dari matriks dengan elemen baris pertama min 25, elemen baris kedua min 36. Matriks X dikali dengan matriks identitas menjadi matriks X itu sendiri. Matriks X sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 18, 15, elemen baris kedua 6 min 12 dikali dengan 1/min 12 dikurangi min 15 plus 15 dikali adjoinnya dengan baris pertama 6 min 5, baris kedua 3 min 2, diagonal utama ditukar, diagonal samping kali min 1. Menjadi hasil ini kita pindah ke sebelah kiri, bukan ruas ya. Hasil kali ini kita letakkan di ruas kanan yang paling kiri supaya saya mudah menghitung. Sama dengan 1/3 dikali matriks dengan elemen baris pertama 18, 15, elemen baris kedua 6 min 12 dikali matriks dengan elemen baris pertama 6 min 5, elemen baris kedua 3 min 2. X sama dengan 1/3 108 ditambah 45, baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom kedua, min 90 dikurangi 30, baris kedua kolom ke 1 36 dikurangi 36, baris kedua kolom kedua min 30 ditambah 24 sama dengan 1/3 dikali matriks dengan elemen baris pertama 153 min 120, elemen baris kedua 0 min 6. Jadi X
adalah matriks persegi berordo 2 dengan elemen baris pertama 51 min 40, elemen baris kedua 0 min 2. Contoh keempat, jika diketahui matriks dengan elemen baris pertama 42, elemen baris kedua 11 dikali matriks X dikali matriks dengan elemen baris pertama 12, elemen baris kedua 33 sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 33, elemen baris kedua 35, maka tentukan matriks X. Kita amati dulu ruas kiri dari persamaan matriks ini. Pada ruas kiri terdapat dua buah matriks yang diketahui. Kedua-duanya adalah matriks persegi berordo 2 dengan determinan tidak 0. Untuk matriks ini determinannya 4 kurangi 2. Untuk matriks ini determinannya 3 kurangi 6. Karena kedua matriks yang diketahui ini adalah matriks persegi berordo 2 dan determinannya tidak 0, maka persamaan matriks ini bisa diselesaikan dengan dua cara, dengan menggunakan perkalian matriks dan dengan menggunakan inverse matriks. Sekarang kita masuk pada menggunakan perkalian matriks. Jadi kita menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan perkalian matriks. Kita amati dulu ruas kiri persamaan matriks. Matriks X harus mempunyai banyak baris yang sama dengan banyak kolom di sebelah kirinya. Jadi matriks X harus mempunyai banyak baris yang sama dengan banyak kolom pada matriks di sebelah kirinya. Banyak kolom matriks di sebelah kirinya 2, maka matriks X banyak barisnya 2. Banyak kolom matriks X harus sama dengan banyak baris pada matriks di sebelah kanannya, maka banyak kolom matriks X adalah 2 karena banyak baris matriks sebelah kanannya adalah 2, sehingga matriks X mempunyai banyak baris 2, banyak kolom 2, maka matriks X adalah matriks persegi berordo 2. Sehingga kita misalkan matriks X-nya dengan baris pertama elemennya AB, baris kedua elemennya CD. Sehingga persamaan matriks bisa kita tulis menjadi matriks dengan elemen baris pertama 42, elemen baris kedua 11 dikali dengan matriks dengan elemen baris pertama AB, elemen baris kedua CD dikali dengan matriks dengan elemen baris pertama 12, elemen baris kedua 33 sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 33, elemen baris kedua 25. Perkalian matriks hanya untuk 2 matriks. Kalau ada 3 begini, maka kita kalikan dulu 2 di sebelah kiri, 2 matriks paling kiri, sehingga menjadi perkalian matriks 2 matriks di sebelah kiri ini, baris pertama kolom pertama 4A ditambah 2C, baris pertama kolom kedua 4B ditambah 2D, baris kedua kolom ke-1 A ditambah C, baris kedua kolom kedua B ditambah D, dikali dengan matriks elemen baris pertama 1, 2, elemen baris kedua 3, 3 sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 3, 3, elemen baris kedua 2, 5. Baris pertama kolom ke-1 1 dikali 4A ditambah 2C ditambah 3 dikali 4B ditambah 2D, sehingga elemen baris pertama kolom pertama adalah 4A ditambah 2C, 1 kali 4A ditambah 2C, 4A ditambah 2C ditambah 3 dikali 4B ditambah 2D ditambah 12B ditambah 3D. Elemen baris pertama kolom kedua
2 dikali 4A ditambah 2C ditambah 3 dikali 4B ditambah 2D. 2 dikali 4A ditambah 2C menjadi 8A ditambah 4C ditambah 3 dikali 4B ditambah 2D ditambah 12B ditambah 6D. Baris kedua kolom ke-1, 1 dikali A ditambah C ditambah 3 dikali B ditambah D. 1 dikali A ditambah C menjadi A ditambah C ditambah 3 dikali B ditambah D menjadi 3B ditambah 3D. Baris kedua kolom kedua, 2 dikali A ditambah C ditambah 3 dikali B ditambah D. Maka 2 dikali A ditambah C menjadi 2A ditambah C ditambah 3 dikali B ditambah D menjadi ditambah 3B ditambah 3D sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 3, 3, elemen baris kedua 2, 5. Pada slide sebelumnya kita sudah memperoleh bentuk ini. Maka berdasarkan kesamaan matriks kita peroleh 4A ditambah 2C ditambah 12B ditambah 6D sama dengan 3, 8A ditambah 4C ditambah 12B ditambah 6D sama dengan 3, A ditambah C ditambah 3B ditambah 3D sama dengan 2, 2A ditambah 2C ditambah 3B ditambah 3D sama dengan 5. Kita perhatikan. Mempunyai suku-suku yang sama. Kita perhatikan ini. Juga mempunyai suku yang sama. Maka saya mengeliminasi yang mempunyai suku yang sama. 8A ditambah 4C ditambah 12B ditambah 6D sama dengan 3. Samaan kedua, 4A ditambah 2C ditambah 12B ditambah 6D sama dengan 3. Jika kita kurangkan, hasilnya adalah 4A ditambah 2C sama dengan 0. Kita sederhanakan kedua ruas kita kali setengah menjadi 2A ditambah C sama dengan 0. Kita juga punya 2A ditambah 2C ditambah 3B ditambah 3D sama dengan 5. A ditambah C ditambah 3B ditambah 3D sama dengan 2. Kita kurangkan, hasilnya adalah A ditambah C sama dengan 3. Kita mempunyai 2A ditambah C sama dengan 0 dan A ditambah C sama dengan 3. Kita kurangkan, maka kita peroleh A sama dengan min 3. Jika kita substitusi A dengan min 3, maka persamaan A ditambah C sama dengan 3 menjadi min 3 ditambah C sama dengan 3. Maka C sama dengan 6. Kita mempunyai A ditambah C ditambah 3B ditambah 3D sama dengan 2. Jika kita substitusi A dengan min 3 dan C dengan 6, maka menjadi min 3 tambah 6 ditambah 3B ditambah 3D sama dengan 2. Maka menjadi 3 ditambah 3B ditambah 3D sama dengan 2. 3 pindah ruas ke kanan, maka menjadi 3B ditambah 3D sama dengan min 1. Kita juga tadi mempunyai 8A ditambah 4C ditambah 12B ditambah 6D sama dengan 3. Jika kita substitusi A dengan min 3 dan C dengan 6, maka menjadi min 24 ditambah 24 ditambah 12B ditambah 6D sama dengan 3. Maka 0 ditambah 12B ditambah 6D sama dengan 2. Berarti 12B ditambah 6D sama dengan 3. Jika kedua ruas ini kita eliminasi dengan menghilangkan variabel D, maka persamaan pertama kita kali 2 menjadi 6B ditambah 6D sama dengan min 2.
persamaan kedua kita kali 1 menjadi 12B ditambah 6D sama dengan 3. Lalu kita kurangkan, maka menjadi min B sama dengan min 5. Maka B menjadi 5/6. Jika kita substitusi B ke persamaan ini, maka menjadi 6 dikali 5/6, hasilnya adalah 5. 5 ditambah 6D sama dengan min 2, maka 6D-nya harus min 7, berarti D-nya adalah min 7/6. Matriks X tadi kita misalkan, baris pertama elemennya AB, baris kedua elemennya CD. Jika kita substitusi A dengan min 3 dan B dengan 5/6, kemudian C dengan 6 dan D dengan min 7/6, maka matriks X menjadi matriks dengan elemen baris pertama min 3 5/6, baris kedua elemennya 6 min 7/6. Cara kedua menggunakan inverse matriks. Kita perhatikan dulu persamaan matriksnya. Kita perhatikan ruas kiri. Ruas kiri di sebelah kiri matriks X terdapat matriks persegi berordo 2 dengan determinan tidak 0. Matriks ini punya inverse karena di sebelah kiri matriks X pada ruas kiri itu diketahui sebuah matriks persegi berordo 2 dengan determinan tidak 0 dan mempunyai inverse, maka agar ruas kiri nanti menjadi matriks X saja, maka bagian kiri atau ruas kiri dari matriks X di bagian kirinya kita kali dengan inverse-nya matriks itu. Sehingga ruas kanan di bagian kirinya juga harus kita kali dengan inverse-nya matriks itu. Karena di sebelah kanannya matriks X terdapat matriks persegi berordo 2 dengan determinan tidak 0, maka pada bagian kanan dari ruas kiri harus dikali dengan inverse-nya matriks itu. Karena itu, di bagian kanan ruas kanan harus dikali juga dengan inverse-nya matriks ini. Agar ruas kiri nanti hanya berisikan matriks X. Sehingga kita perhatikan, ini adalah ruas kiri dari persamaan. Ini adalah ruas kanan dari persamaan. Kita perhatikan bagian kiri dari kedua ruas tadi dikali dengan inverse-nya matriks ini. Karena matriks ini berada di sebelah kiri dari matriks X. Kita perhatikan di bagian kanan kedua ruas harus dikali dengan inverse-nya matriks itu. Karena matriks ini terletak di sebelah kanan matriks X. Jadi, kanannya dikali dengan inverse-nya matriks yang ada di kanan X. Sehingga kita peroleh inverse matriks dikali inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Jadi matriks inverse dikali matriks itu sendiri menjadi identitas atau matriks identitas. Matriks dikali dengan inverse-nya juga akan menjadi matriks identitas. Sehingga kita peroleh matriks identitas dikali matriks X, matriks identitas dikali matriks X dikali matriks identitas sama dengan inverse dari
matriks dengan elemen baris pertama 42, elemen baris kedua 11, dikali matriks dengan elemen baris pertama 33, elemen baris kedua 25, dikali dengan inverse matriks dengan elemen baris pertama 12, elemen baris kedua 33. Matriks X di matriks identitas dikali matriks X menjadi matriks X. Matriks X dikali matriks identitas menjadi matriks X. Matriks X sama dengan 1/4 dikurangi 2 dikali adjoin, elemen diagonal utama ditukar, elemen diagonal samping dikali min 1. Elemen baris pertama adjoinnya 1 min 2, elemen baris keduanya min 1, 4. Dikali matriks dengan elemen baris pertama 33, elemen baris kedua 25, dikali 1/3 dikurang 6, dikali adjoin, elemen diagonal utama ditukar, elemen diagonal samping dikali negatif 1, adjoinnya dengan elemen baris pertama 3 min 2, elemen baris kedua min 3, 1. Sama dengan setengah dikali elemen baris pertama kolom pertama 3 dikurang 4, elemen baris pertama kolom kedua 3 dikurang 10, elemen baris kedua kolom ke-1 min 3 ditambah 8, elemen baris kedua kolom kedua min 3 ditambah 20, dikali min 1/3 dikali matriks dengan elemen baris pertama 3 min 2, elemen baris kedua min 3, 1, sama dengan min 1/6 setengah dikali min 1/3 min 1/6 dikali matriks dengan elemen baris pertama min 1 min 7, elemen baris kedua 5, 17, dikali matriks dengan elemen baris pertama 3 min 2, baris kedua min 3, 1, sama dengan min 1/6, elemen baris pertama kolom pertama min 3 ditambah 21, elemen baris pertama kolom kedua 2 dikurangi 7, elemen baris kedua kolom pertama, elemen baris kedua kolom pertama 15 dikurang 51, elemen baris kedua kolom kedua min 10 ditambah 17. X, matriks X sama dengan min 1/6 dikali matriks dengan elemen baris pertama 18 min 5, baris kedua min 36, 7. Jadi matriks X adalah matriks dengan elemen baris pertama min 3, 5/6, baris kedua dengan elemen 6 min 7/6. Ingat, penyelesaian persamaan matriks menggunakan inverse matriks hanya bisa dilakukan jika matriks yang diketahui pada ruas kiri tanda sama dengan adalah matriks persegi. Dalam topik kali ini adalah matriks persegi ordo 2. Sekali lagi, ingat, penyelesaian persamaan matriks menggunakan inverse matriks hanya bisa dilakukan jika matriks yang diketahui pada ruas kiri tanda sama dengan adalah matriks persegi. Dalam topik kali ini adalah matriks persegi berordo 2. Contoh kelima. Diketahui matriks X dikali matriks baris dengan elemen 85
sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 24, 15, elemen baris kedua 32, 20. Tentukan matriks X. Mari kita jawab bersama. Kita perhatikan dulu ruas kiri sama dengan. Kita bisa melihat bahwa matriks yang diketahui bukan matriks persegi berordo 2. Sehingga persamaan matriks ini hanya bisa diselesaikan dengan cara perkalian matriks saja. Sekarang kita perhatikan matriks X harus mempunyai banyak baris sama dengan banyak baris matriks hasil kalinya. Berarti banyak baris matriks X adalah 2. Banyak kolom matriks X harus sama dengan banyak baris pada matriks yang ada di sebelah kanannya pada ruas kiri ini. Sehingga banyak kolom matriks X adalah 1. Mari kita amati. Kita punya tadi matriks X berordo 2 kali 1 dikali matriks dengan ordo 1 kali 2 menjadi matriks berordo 2 kali 2. Banyak baris matriks X harus sama dengan banyak baris matriks hasil kalinya, yaitu 2. Banyak kolom matriks X harus sama dengan banyak baris matriks di sebelah kanannya pada ruas kiri ini, yaitu 1. Sehingga kita dapat memisalkan matriks X yang berordo 2 kali 1 atau matriks kolom dengan elemen AB. Maka persamaan matriks bisa kita tulis dengan matriks kolom dengan elemen AB dikali matriks baris dengan elemen 85 sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 24, 15, elemen baris kedua 32, 20. Hasil perkalian matriks ruas kiri harus berordo 2 kali 2. Maka elemen baris pertama kolom pertama 8A, elemen baris pertama kolom kedua 5A, elemen baris kedua kolom ke-1 8B, elemen baris kedua kolom kedua 5B. Sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 24, 15, elemen baris kedua 32, 20. Maka berdasarkan kesamaan matriks 8A sama dengan 24, 5A sama dengan 15, 8B sama dengan 32, 5B sama dengan 20. 8A sama dengan 24. Maka A sama dengan 3. 8B sama dengan 32. Maka B sama dengan 4. Jadi, matriks X adalah matriks kolom dengan elemen 3, 4. A kita substitusi dengan 3, B kita substitusi dengan 4. Contoh soal ke-6. Diketahui matriks X dikali dengan matriks berelemen baris pertama 4, min 1, 0, elemen baris kedua 5, 2, min 3, elemen baris ketiga 6, 0, 1, sama dengan matriks dengan elemen baris pertama
32, 3 min 3, elemen baris kedua 122, 9 min 15. Tentukan matriks X. Mari kita jawab. Matriks X harus mempunyai banyak baris yang sama dengan matriks hasil kalinya. Berarti matriks X harus mempunyai banyak baris sebanyak 2. Matriks X harus mempunyai banyak kolom sama dengan banyak baris pada matriks yang diketahui yang berada di sebelah kanan matriks X. Berarti matriks X harus mempunyai banyak kolom sebanyak 3. Jadi, matriks X berordo 2 kali 3 dikali dengan matriks berordo 3 kali 3 akan menjadi sebuah matriks dengan ordo 2 kali 3. 2 kali 3. Sehingga kita dapat memisalkan matriks X yang berordo 2 kali 3 tersebut dengan elemen baris pertama A, B, C, elemen baris kedua D, E, F. Maka persamaan matriks bisa kita tulis dengan matriks dengan elemen baris pertama A, B, C, elemen baris kedua D, E, F dikali dengan matriks dengan elemen baris pertama 4 min 1 0, elemen baris kedua 5 2 min 3, elemen baris ketiga 6 0 1 sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 32 3 min 3, elemen baris kedua 122 9 min 15. Pada slide sebelumnya, ini sudah kita peroleh, maka ruas kiri sama dengan menjadi matriks berordo 2 kali 3 dengan elemen baris pertama, kolom pertama 4A ditambah 5B ditambah 6C. Baris pertama, kolom kedua, min A ditambah 2B. Baris pertama, kolom ketiga, min 3B ditambah C. Baris kedua, kolom ke-1, 4D ditambah 5E ditambah 6F. Baris kedua, kolom kedua, min D ditambah 2E. Baris kedua, kolom ketiga, min 3E ditambah F. Sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 32 3 min 3, elemen baris kedua 122 9 min 15. Dengan kesamaan matriks kita peroleh 4A ditambah 5B ditambah 6C sama dengan 32, min A ditambah 2B sama dengan 3, min 3B ditambah C sama dengan min 3, 4D ditambah 5E ditambah 6F sama dengan 122, min D ditambah 2E sama dengan 9, min 3E ditambah F sama dengan min 15. Kita perhatikan 4A ditambah 5B ditambah 6C sama dengan 32. Dengan min 3B ditambah C sama dengan min 3.
kedua persamaan ini akan kita eliminasi dengan menghilangkan variabel C. Maka persamaan pertama dikali 1 menjadi 4A ditambah 5B ditambah 6C sama dengan 32. Persamaan kedua dikali 6 menjadi min 18B ditambah 6C sama dengan min 18. Kemudian kita kurangkan. Hasilnya adalah 4A ditambah 23B sama dengan 50. Kita sudah memperoleh tadi 4A ditambah 3B, 23B, 4A ditambah 23B sama dengan 50. Jadi kita sudah mendapatkan 4A ditambah 23B sama dengan 50. Kemudian kita lihat dari kesamaan matriks, kita memperoleh min A ditambah 2B sama dengan 3. Kita akan menghilangkan variabel A, maka persamaan pertama dikali 1 menjadi 4A ditambah 23B sama dengan 50. Persamaan kedua dikali 4 menjadi min 4A ditambah 8B sama dengan 12. Kita jumlahkan menjadi 31B sama dengan 62, maka B sama dengan 2. Jika B2 kita substitusi di situ, maka kita dapatkan C-nya 3. Jika B-nya 2 kita substitusi di sana, maka saya dapatkan hanya 1. Tadi kita memperoleh dari kesamaan matriks 4D ditambah 5E ditambah 6F sama dengan 122. Dan min 3E ditambah F sama dengan min 15. Kita akan menghilangkan variabel F-nya, maka persamaan pertama dikali 1 menjadi 4D ditambah 5E ditambah 6F sama dengan 122. Persamaan kedua kita kali 6 menjadi min 18E ditambah 6F sama dengan min 90. Kemudian kita kurangkan. Hasilnya adalah 4D ditambah 23E sama dengan 212. Kita memperoleh 4D ditambah 23E sama dengan 212. Dan kita mempunyai pada kesamaan matriks min D ditambah 2E sama dengan 9. Kita akan menghilangkan variabel D. Persamaan pertama dikali 1 menjadi 4D ditambah 23E sama dengan 212. Persamaan kedua dikali 4 menjadi min 4D ditambah 8E sama dengan 36. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya adalah 31E sama dengan 248, maka E-nya 8. Jika E-nya 8 kita substitusi di situ, maka kita dapatkan F-nya 9. Jika E kita substitusi di sana, maka kita dapatkan D-nya adalah 7. Sehingga matriks X yang berordo 2 kali 3 dengan elemen baris pertama A, B, C, elemen baris kedua D, E, F menjadi X dengan elemen baris pertama adalah 1, 2, 3, elemen baris kedua 7, 8, 9. Jadi inilah matriks X-nya. Jadi matriks X-nya berordo 2 kali 3 dengan elemen baris pertama 1, 2, 3, elemen baris kedua 7, 8, 9. Perhatikan contoh soal nomor 7. Contoh soal nomor 7 ini menjadi latihan Anda. Kerjakan nomor 7 sebagai latihan Anda. Kita masuk ke contoh soal nomor 8. Diketahui sistem persamaan linier dengan persamaan pertama min 3x ditambah 2y dikurangi 17 sama dengan 0.
Persamaan kedua 9x dikurangi 4y ditambah 42 sama dengan 0. Selesaikan sistem persamaan linier tersebut dengan inverse matriks. Kita jawab bersama. Kita punya persamaan pertama dan persamaan kedua dari sistem persamaan linier. Kita pindahkan konstanta pada kedua persamaan ini ke ruas kanan. Maka persamaan pertama menjadi min 3x ditambah 2y sama dengan 17. Persamaan kedua menjadi 9x dikurangi 4y sama dengan min 42. Sekarang kita perhatikan sistem persamaan linier di sebelah kanan tanda panah. Sistem persamaan linier ini bisa kita tulis dalam bentuk matriks. Menjadi matriks dengan elemen baris pertama min 3, 2, elemen baris kedua 9, min 4, dikali dengan matriks kolom dengan elemen xy sama dengan matriks kolom dengan elemen 17 min 42. Kita lihat. Ruas kiri menjadi matriks berordo 2 kali 1. Elemen baris pertama, kolom pertama. Min 3x ditambah 2y. Elemen baris kedua, kolom pertama. 9x dikurangi 4y. Sama dengan matriks kolom dengan elemen 17 min 42. Min 3x ditambah 2y sama dengan 17. 9x dikurangi 4y sama dengan min 42. Sekarang kita perhatikan ruas kiri dari persamaan matriks. Matriks yang diketahui berada di sebelah kiri dari matriks kolom. Maka kedua ruas ini harus dikalikan dengan inverse matriks yang diketahui ini di sebelah kiri, di sini dan di situ. Ini akan punya inverse karena determinannya tidak 0. 12 kurangi 18. Maka menjadi inverse dari matriks dengan elemen min 3, 2 pada baris pertama, elemen pada baris kedua 9, min 4 dikali matriks dengan elemen baris pertama min 3, 2, elemen baris kedua 9, min 4 dikali matriks kolom dengan elemen xy sama dengan inverse dari matriks dengan elemen baris pertama min 3, 2, elemen baris kedua 9, min 4 dikali matriks kolom dengan elemen 17 min 42. Perhatikan. Ini adalah ruas kiri persamaan matriks. Ini adalah ruas kanan persamaan matriks. Kedua ruas di bagian kirinya harus dikali dengan inversnya matriks persegi yang diketahui ini. Inverse matriks dikalikan matriks itu sendiri menjadi I, maka ruas kiri menjadi matriks kolom dengan elemen xy karena identitas, ini identitas, jika dikalikan menjadi matriks identitas dikali dengan sebuah matriks, maka akan menjadi matriks itu sendiri. Matriks kolom dengan elemen xy sama dengan inverse dari matriks dengan elemen baris pertama min 3, 2, elemen baris kedua 9, min 4 dikali matriks kolom dengan elemen 17, min 42.
kita sudah memperoleh ini pada slide sebelumnya. Maka matriks kolom dengan elemen XY sama dengan 1 per determinan 12 kurangi 18 dikali matriks adjoin dengan elemen diagonal utama ditukar, elemen diagonal samping dikali min 1, maka adjoinnya elemen baris pertama min 4 min 2, elemen baris kedua min 9 min 3 dikali matriks kolom dengan elemen 17 min 42. Maka matriks kolom per elemen XY sama dengan min 1/6, 12 dikurangi 18 min 6, maka menjadi min 1/6. Baris pertama kolom pertama, min 68 ditambah 84. Baris kedua kolom pertama, min 153 ditambah 126 sama dengan min 1/6 dikali matriks kolom dengan elemen 16 min 27, maka matriks kolom per elemen XY sama dengan matriks kolom per elemen min 2, 2/3, 4/2. Jadi X sama dengan 16 per min 6 sama dengan min 2, 2/3, dan Y sama dengan min 27 per min 6 sama dengan 4/2. Jika sistem persamaan linier tadi kita selesaikan dengan cara eliminasi, maka kita tetap perhatikan ruas kanan tanda panah. Kita hilangkan variabel Y, persamaan pertama kita kali 2 menjadi min 6X ditambah 4Y sama dengan 34, persamaan kedua kita kali 1 menjadi 9X dikurangi 4Y sama dengan min 42, kita kurangkan menjadi 3X sama dengan min 8, maka X sama dengan min 8/3 sama dengan min 2, 2/3. Jika X sama dengan min 2, 2/3 atau X sama dengan min 8/3, kita substitusi ke situ, maka menjadi 8 ditambah 2Y sama dengan 17, maka 2Y sama dengan 9, Y sama dengan 4/2, sama persis. X sama dengan min 2, 2/3, Y sama dengan 4/2. Kita masuk pada topik selanjutnya, penggunaan determinan matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linier atau metode Cramer. Jadi metode Cramer menggunakan determinan matriks, dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Amati sistem persamaan linier dengan persamaan pertama AX ditambah BY sama dengan C, persamaan kedua BX ditambah BY sama dengan R. Dalam bentuk matriks, kita bisa menulis menjadi matriks dengan elemen baris pertama AB, elemen baris kedua PQ dikali matriks kolom dengan elemen XY sama dengan matriks kolom dengan elemen CR. Dengan eliminasi, kita bisa memperoleh kita akan menghapus atau menghilangkan variabel X.
maka persamaan dikali dengan P menjadi, maka persamaan pertama dikali dengan P menjadi APX ditambah BPY sama dengan CP. Persamaan kedua dikali dengan A menjadi APX ditambah AGY sama dengan AR. Kita kurangi menjadi BPY dikurangi AGY, BPY dikurangi AGY sama dengan CP dikurang AR. Ruas kiri mempunyai faktor yang sama Y, maka menjadi Y dikali kurung buka BP dikurangi AG kurung tutup sama dengan CP dikurangi AR. Maka Y sama dengan CP dikurangi AR dibagi atau per BP dikurangi AG. Jika kita keluarkan faktor yang sama negatif 1 pada pembilang dan penyebutnya, maka menjadi min kurung buka AR dikurangi CP kurung tutup per kurung buka AG dikurangi BP kurung tutup. Y sama dengan AR, jadi ini kita coret Y sama dengan AR dikurangi CP per AG dikurangi BP. Jika ditulis dengan determinan, pembilangnya menjadi determinan dengan elemen baris pertama AC, elemen baris kedua PR, per determinan dengan elemen baris pertama AB, elemen baris kedua PQ. Maka Y sama dengan determinan variabel Y per determinan. Pada slide sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa sistem persamaan linear bisa diubah ke dalam bentuk matriks menjadi seperti itu. Jika kita selesaikan dengan eliminasi, AX ditambah BY sama dengan C, persamaan kedua PX ditambah GY sama dengan R. Kita akan menghilangkan variabel Y, maka persamaan pertama dikali dengan G menjadi AGX ditambah BGY sama dengan CG. Persamaan kedua dikali dengan B menjadi BPX ditambah BGY sama dengan BR. Kita kurangkan menjadi AGX dikurang BPX sama dengan CG dikurang BR. Ruas kiri memiliki faktor yang sama X. X kurung buka AG dikurang BP kurung tutup sama dengan CG dikurang BR. X sama dengan CG dikurang BR per AG dikurang BP. Maka X yang tadi sama dengan CG dikurang BR per AG dikurang BP sama dengan determinan dari matriks dengan elemen baris pertama CB, baris kedua RG, CG dikurang BR per determinan matriks dengan elemen baris pertama AB, baris kedua BG, AG dikurang BP. Jadi X sama dengan determinan variabel X dibagi determinan, atau X sama dengan determinan variabel X per D. D itu adalah ini, AG dikurang BP. AG dikurang BP. Jadi, pada sistem persamaan linear dengan persamaan pertama AX ditambah BY sama dengan C, persamaan kedua BX ditambah GY sama dengan R berlaku. X sama dengan DX per D, determinan variabel X per D, dan Y sama dengan DY per D, determinan variabel Y per D, determinan.
dengan D adalah determinan dari matriks dengan elemen baris pertama AB, elemen baris kedua PQ. AB, PQ. Determinan variabel X atau DX diperoleh dengan cara koefisiennya variabel X diganti dengan ruas kanan CR, sehingga determinan variabel X menjadi determinan dari matriks dengan elemen baris pertama CB, elemen baris kedua RQ, CB, RQ. DY atau determinan variabel Y diperoleh dengan koefisien variabel Y diganti dengan ruas kanan. Maka determinan variabel Y adalah determinan matriks dengan elemen baris pertama AC, PR. D adalah determinan matriks koefisien AB, PQ. Baris pertama AB, baris kedua PQ. DX adalah determinan matriks yang diperoleh dengan mengganti koefisien variabel X dengan konstanta. Di ruas kanan ini menggantikan koefisiennya variabel X menjadi CX ditambah BY, RX ditambah YY. Maka determinan X adalah determinan dari matriks dengan elemen baris pertama CB, baris kedua RQ. DY adalah determinan matriks yang diperoleh dengan mengganti koefisien variabel Y. DY, variabel Y diganti dengan konstanta menjadi AX ditambah CY, ini PX ditambah RY. Maka determinan Y adalah determinan dari matriks dengan elemen baris pertama AC, elemen baris kedua PR. Contoh, diketahui sistem persamaan linier dengan persamaan pertama min 3x ditambah 2y min 17 sama dengan 0, persamaan kedua 9x dikurangi 4y plus 42 sama dengan 0. Selesaikan sistem persamaan linier tersebut dengan metode Cramer. Mari kita jawab bersama. Kita punya sistem persamaan liniernya. Supaya bisa dikerjakan dengan metode Cramer, maka konstanta yang ada di ruas kiri ini harus pindah ke ruas kanan, sehingga persamaan pertama menjadi min 3x ditambah 2y sama dengan 17, persamaan kedua menjadi 9x dikurangi 4y sama dengan min 42. D atau determinan adalah determinan dari matriks koefisien. Jadi determinan dari matriks dengan elemen baris pertama min 3, 2. Baris kedua 9 min 4, 9 min 4 sama dengan 12 dikurangi 18 sama dengan min 6. DX, determinan X, diperoleh dengan mengganti koefisien variabel X dengan konstanta. Ini menjadi 17, ini menjadi min 42. Sehingga DX adalah determinan dari matriks dengan elemen kolom pertama, ini 17, ini min 42. Karena ini harus disubstitusi ke sana atau diganti, menggantikan ini. Elemen kolom kedua adalah 2 min 4. 2 min 4 sama dengan min 68 ditambah 84 sama dengan 16. DY
determinan Y diperoleh dengan mengganti koefisien variabel Y dengan konstanta. Berarti ini menjadi 17, itu menjadi min 42. Sehingga DY adalah determinan dengan elemen kolom pertama min 39, elemen kolom kedua adalah 17 min 42. Karena 17 min 42 itu menggantikan ini, menggantikan 2 dan min 4, sama dengan 126 dikurangi 153, sama dengan 126 dikurangi 153, sama dengan min 27. Jadi X sama dengan dx per D 16 per min 6 sama dengan min 2/3, dan Y sama dengan dy per D min 27 per min 6 sama dengan 4,5. Setelah mengikuti penjelasan yang sudah kami sampaikan, maka saatnya Anda berlatih. Terima kasih anak-anak semua telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Selamat berlatih, semoga sukses, tetap bersemangat, dan Tuhan memberkati.